Selamat siang semuanya. Kurang kencang. Selamat siang teman-teman semua. Kira-kira kita mau ngapain sih hari ini? Ada yang tahu nggak? Coba ayo bersuara semuanya. Kita hari ini mau ngapain sih? Tebak. Apa? Siapa ulang tahun? Ayo serius. Hari ini kita mau ngapain sih? Kira-kira di sini? Apa? Di sebelah sini ngapain? Debat, bener banget, kita bakal mendengarkan debat calon wakil ketua OSIS tahun ajaran 2025-2026. Dan coba aku di sini sebelum itu mau tahu nih siapa sih yang pilih paslon 1? Coba ada suaranya dong, paslon 1. Paslon 2 suaranya mana? Ini gak kalah meriah ya paslon 1 dan paslon 2, tapi kita bakal buktiin nanti dari debat wakil kita. Oke, sebelum itu kita boleh untuk doa pembuka. Mungkin aku bisa minta, aku mau minta Serkalet buat doa pembuka kita di debat hari ini. Serkalet dipersilakan untuk maju ke panggung. Tepuk tangan dong. Oke semuanya, mari kita bersatu dalam doa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Kami sudah bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar mulai dari pagi sampai siang hari ini. Semua dalam kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan pemaparan dan debat dari para calon wakil ketua OSIS untuk periode 2025-2026. Kiranya Tuhan berkati seluruh rangkaian kegiatan acara hari ini sehingga dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan juga berkati Tuhan setiap kandidat juga supaya mereka dapat juga menyampaikan dengan baik, dan juga khususnya kami para audiens juga dapat menerima dan memahami dengan baik apa yang disampaikan dan apa yang mereka perbincangkan dan diskusikan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikanlah hikmat kepada setiap kami pada siang hari ini. Kami serahkan sepanjang kegiatan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Sir. Oke, mungkin sekarang kita lanjut ya teman-teman. Aku mau ngajak kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teman-teman boleh bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kawan nunduk aja nih. Indonesia Raya, teman-teman boleh semua berdiri ya. Kita nyanyinya cuma satu stanza aja. Mana mau itunya guys? Anderson ya? Langsung aja. Tadinya udah siapin tadi. Anderson di rumah saya disuruh keluar. Tadinya udah sambungin ke soalnya otaknya. Teman-teman posisi yang baik ya teman-teman.
Oke, kita selanjutnya akan mendengarkan kata sambutan dari kepala sekolah kita, Bu Mimi. Jadi silakan Bu Mimi untuk naik ke atas panggung. Oke, selamat siang semua. Oke, kita perhatikan baik-baik ya untuk debat wakil kita, bagaimana mereka untuk memajukan sekolah kita, memajukan aktivitas para siswanya, bagaimana kita harus cermat, kita harus benar-benar jeli untuk memilih wakil dari OSIS kita. Jangan salah pilih, nanti tidak ada lagi pemilihan dalam waktu 1 tahun. Mau tidak mau kita tetap harus berlaku untuk tetap melaksanakannya 1 tahun. Jadi untuk semua siswa, tolong perhatikan baik-baik misi dan visi mereka, biar kita bisa mewujudkan apa keinginan mereka yang sesuai dengan keinginan kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Mimi. Oke, lanjut. Kita udah dengar sambutan dari kepala sekolah kita dan nggak mungkin kita dengar juga arahan dari pembina OSIS kita. Disilakan Bu Ani untuk naik ke atas panggung. Selamat siang. Ya, tadi sudah jelas ya oleh Ibu Kepala Sekolah disampaikan bahwa jangan sampai kita salah pilih. Nah, debat kali ini sebetulnya kegiatan ini bukanlah kegiatan yang pertama di sekolah kita, tetapi sudah beberapa kali dilaksanakan. Nah, mungkin untuk kali ini para kandidat kita dari bakal calon ketua dan wakil ketua, dari bakal calon pertama dan bakal calon kedua, mungkin kita akan kesulitan mana yang akan dipilih. Kayaknya sama-sama kuatnya nih, sepertinya sama-sama jagonya ini, tetapi kalian semua jangan sampai terkecoh dengan penampilan fisiknya saja, tetapi bagaimana mereka mengembangkan visi misi mereka, kemudian program-program yang diunggulkan oleh mereka semua, ini menjadi acuan buat kita siapa yang layak untuk dipilih. Yang kedua, untuk seluruh audiens, baik itu dari kelas 10, 11 ataupun 12, dan juga Bapak Ibu guru, nantinya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, karena nanti ada adu debat yang sesi 3. Sesi 3 itu dipersilahkan audiens untuk melakukan tanya jawab. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentunya jangan pertanyaan yang mengarah kepada pribadi, tidak memojokkan ya, tetapi setidaknya yang punya kualitas untuk sekolah kita ini mau dibawa kemana, seperti itu. Nah, bagi para peserta, berkompetisilah dengan sehat, dan bagi audiens, jadilah penonton, pendengar yang baik, tidak sesuka hati sendiri. Itu aja dari saya. Sekali lagi, selamat berkompetisi dengan sehat. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Ani. Nah, teman-teman semua, mungkin habis ini kita mau ngapain sih? Coba. Kok ya, school sih? Kita habis ini mau ngapain? Ayo coba. Salah. Aku mau panggil untuk penampilan Bensos. Wah, tepuk tangan dong. Bensos boleh silakan naik ke atas panggung. Teman-teman yang tahu lagunya boleh nyanyi ya. Nyanyi bareng-bareng ya.
moderator kita. Boleh untuk Livia dan Marvel. Silakan. Bisa. Selamat siang Bapak, Ibu Guru yang kami hormati serta teman-teman yang kami kasih dalam Tuhan. Selamat siang semuanya. Oke. Shalom. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena oleh kasih dan penyertaannya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara debat calon wakil ketua OSIS tahun ajaran 2025-2026. Debat ini bukan sekedar adu visi dan misi, tapi juga ajang bagi para calon untuk menunjukkan pimpinan ide serta keberanian mereka menjawab tantangan bagi kita semua. Inilah kesempatan untuk menilai siapa yang benar-benar siap memimpin OSIS ke depan. Mari kita ikut jalannya debat dengan tertib, penuh perhatian, dan semangat positif, karena suara kita akan menentukan masa depan OSIS. Dengan ini, mari kita ikuti acara ini dengan penuh antusias dan dukungan untuk kedua pasangan. Oke, sekarang kita akan mulai memanggil kedua paslon untuk naik panggung. Mulai dari paslon 01, seseorang yang pernah menjadi bagian dari OSIS dalam bidang seksi olahraga dan pernah menjadi ketua atletik di SMP. Moto hidupnya, jadilah terang dimanapun kamu berada. Dan masih berada di bangku kelas 10, Yefta Hanil Mainhard. Dipersilakan ke panggung. Terima kasih. Dan selanjutnya untuk paslon 02, pengalaman menjadi wakil ketua kelas 7 serta pengurus OSIS SMP dengan moto hidup, jika kamu bisa bermimpi maka kamu bisa mencapainya. Dan sama, masih duduk di bangku kelas 10, kita panggil ke panggung Michelle Jenia Ronauli Aritona. Oke, selanjutnya kalian boleh menghadap satu sama lain dan boleh melakukan salam damai terlebih dahulu sebagai bentuk respect antara satu sama lain. Oke, terima kasih. Catherine udah foto? Oke, kalian boleh ke kursi masing-masing. Udah. Udah siap dulunya? Oke. Baik, sekarang saya akan memberi pertanyaan kepada calon wakil ketua OSIS paslon 01. Bagaimana Anda mendefinisikan peran seorang wakil ketua OSIS dan bagaimana cara Anda untuk memenuhi tanggung jawab tersebut? Saya beri waktu selama 2 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, halo semuanya. Terima kasih untuk yang memberikan pertanyaan. Saya izin menjawab pertanyaan bagaimana cara mendefinisikan dan apa yang menjadi wakil ketua OSIS. Saya akan menjawab, menjadi wakil ketua OSIS bukanlah hanya menjadi partner kerja ketua saja, tapi juga menjadi wakil ketua OSIS juga bisa menjadi pemimpin lewat hal-hal yang kita lakukan. Mengapa saya memilih menjadi wakil ketua OSIS? Dikarenakan saya mau belajar dari hal-hal yang kecil dulu untuk menjadi seorang pemimpin yang tangguh dan disiplin. Dan juga wakil ketua OSIS mempunyai peran yang sangat penting, yaitu bisa bekerja sama dalam membantu ketua OSIS dan organisasi tersebut. Dan juga menjadi wakil ketua OSIS juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, bukan hanya ketua saja. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih.
kesempatan untuk paslon 02 memberikan tanggapan terhadap pernyataan yang sudah dinyatakan oleh paslon 01. Saya mulai dari 1 menit dari sekarang. Terima kasih sebelumnya. Izinkan saya menjawab jawaban dari paslon 01. Saya setuju dengan pendapat paslon 01 dan saya ingin menambahkan bahwa sebenarnya wakil ketua OSIS itu benar dengan apa yang tadi paslon 1 bilang, bukan sekedar memimpin atau bukan sekedar ingin menjadi ketua saja. Sebenarnya wakil ketua OSIS itu juga sangat penting untuk mendampingi ketua OSIS dalam berorganisasi dan untuk lebih mengembangkan sekolah SMA San Marino. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua yang akan diberikan kepada paslon 02. Bagaimana Anda akan berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk meningkatkan lingkungan belajar? Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Izinkan saya menjawab dari paslon 02. Cara saya berkolaborasi dengan pihak sekolah adalah yang pertama, pastinya saya akan berkomunikasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk berkolaborasi soal apapun kegiatan yang ingin dicapai. Oke, selanjutnya akan diberikan kesempatan pada paslon 01 untuk menanggapi apa yang sudah dikatakan oleh paslon 02, mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya izin menanggapi dari paslon 01 mengenai pertanyaan yang diberikan oleh 02. Mungkin saya ingin bertanya, bagaimana cara Anda membuat kolaborasi tentang menjadikan SMA San Marino atau organisasi di OSIS SMA San Marino menjadi lebih berdampak dan lebih berwarna bagi sekolah ini? Sekian, terima kasih. Paslon 01, bisa paslon 2 boleh ditanggapi. Saya izin menanggapi paslon 01. Untuk membuat SMA San Marino lebih baik lagi daripada sebelumnya atau untuk membuat SMA San Marino lebih berkembang lagi, saya akan izinkan saya menjawab pertanyaan paslon 01. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana cara untuk membuat SMA San Marino tuh lebih, boleh diulang? Baik, saya ulang kembali pertanyaan saya dari paslon 01. Bagaimana cara Anda ingin menjadikan sekolah ini berkolaborasi untuk membangun dampak yang besar bagi sekolah SMA San Marino dan bagi OSIS atau organisasi di SMA San Marino untuk menjadi lebih berwarna dan berkarya? Terima kasih. Cara saya untuk berkolaborasi dengan pihak sekolah. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga yang akan dibacakan oleh Tivia. Baik, izinkan saya bertanya kepada paslon 01.
Apakah Anda memiliki sebuah program kerja untuk mendukung kelestarian lingkungan untuk sekolah? Saya beri waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, saya izin menjawab. Terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan kepada saya Paslon 01. Saya izin menjawab pertanyaannya, yaitu apa program kerja yang unggulan untuk dilakukan bagi lingkungan sekolah ini. Yaitu saya mempunyai program kerja, yaitu yang pertama bank sampah, yaitu bagaimana bank sampah itu kita mengumpulkan sampah-sampah bekas botol plastik kita yang kita pakai untuk diolah menjadi hal yang lebih berguna daripada kita buang begitu saja tidak dapat menjadi apa-apa. Dan yang kedua, kami punya yaitu aspirasi siswa atau forum siswa, yang bagaimana siswa dapat bertanya tentang apa keluh kesah mereka dalam aspirasi tersebut. Yang terakhir yaitu ada acara seperti podcast ataupun e-sport seperti game-game kayak Mobile Legends, PUBG dan lain tersebutnya. Sekian, terima kasih. Baik, sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk paslon 02 untuk menanggapi pernyataan yang sudah diberikan oleh paslon 01. 2 menit dimulai dari sekarang. Saya ingin menanggapi pertanyaan atau pernyataan yang sudah disampaikan oleh paslon 01. Tadi kan dibilang katanya cara untuk melestarikan sekolah. Itu tuh contohnya seperti apa? Kayak itu kan tadi dibilang cuma bank sampah doang. Apa yang dimaksud tuh dari bank sampah? Terus apa yang harus dilakukan siswa-siswi untuk melestarikan sekolah San Marino? Baik, izin saya menjawab pertanyaan dari paslon 02. Bagaimana cara melestarikan lingkungan di sekolah SMA San Marino dan bagaimana cara siswa-siswi juga dapat melestarikannya? Dengan cara, misalnya kita ambil contoh dalam di sekolah ini banyak sampah misalnya. Kita mengumpulkan sampah-sampah itu bersama-sama dan kita kumpulkan di suatu tempat untuk kita olah. Yang menjadi bank sampah itu kita olah menjadi sesuatu yang berharga. Misalnya kita bisa menukarkan sampah tersebut menjadi uang untuk kita donasikan kepada misalnya panti asuhan. Dan bagaimana cara siswa melestarikan sekolah ini? Dengan cara siswa-siswi di SMA San Marino ini, janganlah kita membuang sampah sembarangan. Janganlah kita mencemari lingkungan sekolah ini. Dimanapun kita berada, di kelas, di toilet maupun di ruangan manapun, tetaplah kita menjaga kebersihan supaya sekolah ini menjadi lingkungan yang nyaman bagi siswa-siswi dan bagi guru-guru dan semua kita yang ada di sini. Sekian, terima kasih. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat yang akan diberikan kepada paslon 02. Apa respon Anda apabila ternyata kalah dalam pemungutan suara pemilihan OSIS? Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Respon saya jika kalah dalam pemilihan wakil ketua OSIS. Respon saya adalah saya akan berintrospeksi diri saya, mengapa saya bisa kalah dalam pemilihan suara wakil ketua OSIS. Oke, terima kasih paslon 02. Apakah selanjutnya akan diberikan kesempatan untuk menanggapi kepada paslon 01. Oke, saya akan menanggapi pertanyaan mengenai dari paslon 2. Jika paslon 2 kalah, apakah yang akan diintrospeksi? Dan jika paslon 2 kalah, apakah paslon 2 akan mencoba kembali atau tidak mencoba lagi? Oke, paslon 02 diberikan kesempatan lagi untuk membalas, menjawab. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari paslon 1. Jika saya kalah dalam pemilihan suara, dan apakah saya akan mencoba lagi ke depannya? Saya pasti akan mencoba lagi ke depannya, dan saya pasti akan belajar dari kesalahan apapun di sini, dan saya akan lebih mengembangkan diri saya lagi untuk menjadi wakil ketua OSIS. Baik, sekarang saya akan memberikan pertanyaan kepada paslon 01. Bagaimana cara Anda dalam menangani perbedaan pendapat
Antara Anda sebagai wakil ketua OSIS dengan ketua OSIS atau antara Anda dengan anggota OSIS? Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik, izinkan saya menjawab. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan pertanyaan kepada paslon 1 saya. Bagaimana cara menanggapi suatu perbedaan antara saya maupun ketua OSIS maupun organisasi? Nah, cara yang pertama, misalnya kita menghadapi suatu masalah dengan ketua OSIS atau ada acara tertentu, misalnya perbedaan pendapat saya berbeda dengan dia, dan saya akan menanyakan bagaimana solusi agar pendapat kita bisa saling diterima satu sama lain, bukan untuk mengeraskan hati pendapat siapa yang lebih baik dan benar. Dan dalam organisasi pun begitu, janganlah kita egois. Mungkin pendapat kita bagus, tapi bagi orang lain mungkin belum cukup, dan kita saling bertukar pikiran kalau bisa. Dan pendapat juga orang lain dapat berhak untuk memberikan pendapatnya kepada kita. Sekian, terima kasih. Baik, sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada paslon 02 untuk menanggapi pernyataan yang sudah diberikan oleh paslon 01. Dimulai dari sekarang. Saya setuju sama pernyataan yang diberikan oleh paslon 01. Karena jika ada kendala dari ketua OSIS maupun salah satu organisasi, yang paling pertama kita cari itu harusnya komunikasi dulu. Mengapa masalah ini bisa terjadi, mengapa problem ini bisa terjadi, dan bisa diselesaikan secara baik-baik. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya lagi. Untuk paslon 02, bagaimana cara Anda untuk membuat siswa-siswi SMA San Marino memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab yang tinggi, serta memiliki rasa bangga terhadap sekolah sendiri? Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Izin menjawab, saya dari paslon 2. Bagaimana saya membuat siswa-siswi SMA San Marino memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab yang tinggi, serta memiliki rasa bangga terhadap sekolah sendiri. Bagaimana siswa-siswi SMA San Marino memiliki kedisiplinan yang tinggi dan rasa bangga terhadap SMA San Marino. Oke, terima kasih paslon 02. Paslon 01 diberikan waktu untuk menanggapi apa yang sudah dikatakan oleh paslon 02. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Izin menanggapi dari pertanyaan yang dilemparkan oleh kepala paslon 2. Saya ingin bertanya, bagaimana cara Anda untuk menjadikan siswa-siswi di SMA San Marino ini menjadi siswa-siswi yang dapat dibanggakan, dan hal apa yang Anda wujudkan dalam mengembangkan SMA San Marino bahkan dalam organisasi? Sekian, terima kasih. Baik, untuk paslon 02 bisa menjawab. Izin menjawab, saya dari paslon 02 ingin menjawab pertanyaan dari paslon 01. Cara saya untuk bisa dulu. Saya ulangi kembali. Bagaimana cara paslon 2 mewujudkan menjadikan siswa-siswi SMA San Marino menjadi siswa-siswi yang dibanggakan, dan hal apa atau yang Anda wujudkan untuk menjadikan siswa-siswi di SMA San Marino dalam maupun organisasi menjadi suatu kebanggaan? Baik, oke. Terima kasih paslon 02 atas tanggapannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, izinkan saya memberi pertanyaan kepada paslon 01. Jika ada yang terpilih, cara apa yang Anda lakukan agar semua program kerja atau visi misi yang sudah dibuat bisa terlaksana dengan baik? Saya beri waktu 5 menit dari sekarang, silakan jawab. Baik, terima kasih. Izin saya menjawab pertanyaannya. Program apa yang saya jalankan jika saya terpilih menjadi wakil ketua OSIS dan partner saya menjadi ketua OSIS? Program yang kami lakukan sudah kami buat seperti di awal. Jadi jika kami terpilih,
kami harus melakukan semua program itu dengan baik. Dan sebelum kami membuat program itu, kami sudah mendiskusikannya berdua. Dan kalau misalnya ada suatu program yang kami tidak buat, kami akan saling bekerja sama untuk bagaimana cara program ini dapat terbuat. Dan sebelum kinerja itu dibuat, kami harus bisa merancang bagaimana kinerja tersebut dilakukannya secara apa. Sekian, terima kasih. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada paslon 02 untuk menanggapi pernyataan yang diberikan oleh paslon 01. Baik, tidak ada tanggapan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk paslon 02 lagi. Jika Anda terpilih sebagai wakil ketua OSIS, ketika Anda melihat teman Anda melakukan perbuatan yang tidak pantas, dilakukan seorang pelajar atau melakukan pelanggaran tata tertib sekolah, seperti merokok atau bolos sekolah, apa yang akan Anda lakukan terhadap siswa tersebut? Izin menjawab, saya dari paslon 2. Yang akan saya lakukan terhadap siswa tersebut adalah saya pertama-tama akan berkomunikasi terlebih dahulu terhadap siswa tersebut, mengapa dia melakukan hal seperti merokok dan lain-lainnya. Dan jika sudah ketemu jawabannya, dan saya akan memberikan dia solusi untuk tidak mengulangi hal yang sebelumnya lagi terjadi. Selanjutnya akan diberikan waktu untuk menanggapi apa yang setelah dikatakan oleh paslon 02. Ya, boleh menjawab dimulai dari sekarang, paslon 01. Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan mengenai paslon 2. Saya ingin bertanya, bagaimana jika ada siswa yang melakukan konflik seperti berantem ataupun hal lainnya, dan paslon 2 sebagai wakil ketua OSIS, bagaimana cara paslon 2 menasehati siswa tersebut dan dengan cara bagaimana menasehati dengan cara yang benar. Sekian, terima kasih. Oke, berikan waktu lagi untuk menjawab untuk paslon 02. Silakan. Izin menjawab pertanyaan dari paslon 01. Bagaimana saya menanggapi siswa-siswi yang mungkin bertengkar atau ada konflik? Jika siswa-siswi bertengkar atau ada konflik, saya mungkin tidak tertuju kepada satu pihak saja. Saya akan menanyakan masalah mereka tuh di mana. Saya akan menanyakan problem yang mereka konflikkan tuh apa. Jika sudah ketemu jawabannya, sudah pasti diomongin lagi berkali-kali dan diomongin lagi lebih baik, dan konflik. Baik, izin saya bertanya lagi, bagaimana cara Anda, misalnya paslon 2 sudah membilangkan kepada hal yang melakukan konflik kepada misalnya tersangka, tapi tersangka itu sudah dibilangin berkali-kali tapi tidak mau mengakui kesalahannya dan masih membuat kesalahannya. Sekian, terima kasih. Oke, paslon 02 diberikan izin untuk menjawab. Jika siswa tersebut sudah diberitahu berkali-kali dan tetap mengulangi kesalahannya yang sama, saya pasti akan langsung berkomunikasi kepada pihak sekolah, terutama kepala sekolah, untuk menangani siswa tersebut. Paslon 01 sudah cukup? Cukup. Oke. Kita akan melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya lagi. Baik, izinkan saya bertanya kepada paslon 01. Apa langkah yang akan Anda ambil untuk memotivasi siswa agar lebih aktif dalam kegiatan sekolah? Saya akan berikan waktu selama 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaannya. Bagaimana langkah paslon 1 untuk mewujudkan siswa-siswi di SMA San Marino menjadi siswa-siswi yang dalam artian tuh ikut aktif dalam secara misalnya dalam kegiatan apapun di sekolah. Misalnya saya ambil contoh dalam lomba 17 Agustus. Misalnya ada siswa-siswi yang aktif sebagian, tapi mungkin ada siswa yang tidak aktif ataupun tidak semangat mengikuti kegiatan tersebut. Mungkin dikarenakan karena mungkin ada beberapa lomba yang ia tidak bisa ataupun tidak
pengen ikut dalam lomba itu. Nah, langkah saya akan menanyakan kepada orang tersebut mengapa dia tidak mau mengikuti lomba tersebut dan mengapa dia tidak semangat dalam acara. Nah, pasti dia akan menjawab mungkin ada sesuatu yang dia inginkan tapi mungkin belum tercapai. Misalnya saya ambil contoh misalnya seseorang ada yang bermain game dan dia sangat aktif bermain game. Nah, dia pengen diadain misalnya ada e-sport, yaitu program kerja e-sport kayak seperti ada turnamen Mobile Legends, e-football, Free Fire dan PUBG. Nah, mungkin orang tersebut akan semangat jika diadakan sesuatu yang ia minati. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Baik, sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk paslon 02 untuk menanggapi. Baik, tidak ada tanggapan. Selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada paslon 02. Seperti yang kita tahu, belajar di sekolah membutuhkan waktu dan tenaga lebih karena beban mata pelajaran yang banyak. Lalu, bagaimana cara Anda bisa mengatur waktu agar mata pelajaran dan organisasi bisa berjalan beriringan? Sekarang saya akan memberikan waktu untuk menjawab dimulai dari sekarang. Seperti yang kita tahu, belajar di sekolah membutuhkan waktu dan tenaga lebih karena beban mata pelajaran yang banyak. Lalu, bagaimana cara Anda bisa mengatur waktu agar mata pelajaran dan organisasi bisa berjalan beriringan? Izinkan saya menjawab pertanyaannya. Cara saya mengatur waktu antara organisasi dan belajar adalah saya harus izinkan saya menjawab pertanyaan dari moderator. Jika saya Baik, apakah paslon 01 ingin menanggapi? Baik, terima kasih. Izin saya menanggapi pertanyaan dari paslon 02 yang telah diberikan mengenai tentang bagaimana kita harus bisa menyesuaikan diri kita dimanapun kita berada. Saya ingin bertanya, jika paslon 2 terpilih menjadi wakil ketua OSIS, misalnya ada suatu kegiatan secara bersamaan dalam pelajaran dan organisasi, bagaimana cara paslon 2 memilih dan menyesuaikan bagaimana untuk mengikuti pelajaran ataupun kegiatan yang secara bersamaan tersebut, bagaimana cara paslon 2 mengatasinya? Sekian, terima kasih. Baik, diberikan kesempatan untuk menjawab kepada paslon 02 mulai dari tes. Baik, terima kasih tanggapannya paslon 0. Baik, terima kasih tanggapannya paslon 02. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua, di mana ada debat bebas di antara kedua paslon.
terkait beberapa topik, bebas sesuai yang kalian ingin debatkan, mau dari sekolah, mau dari kebijakan kalian, atau mau dari manapun boleh. Dimulai dari sekarang. Oke, saya ulangi sekali lagi. Oke, saya ulangi lagi. Setelah ini kita akan masuk ke sesi kedua, di mana kalian akan debat bebas antara kedua paslon 01, 02, mengenai berbagai topik. Bebas mulai dari visi misi, program kerja, ataupun apa yang tadi sudah ditanyakan, kalian mendebatkan, boleh juga. Oke, kalian mau ngambil kesempatan debat bebas ini apa enggak? Oke. 002, gimana? Oke, karena Salah satu paslon ada yang menyetujui, maka kita akan memulai debat bebas ini. Baik, terima kasih. Saya di sini paslon 1 akan memulai debat. Saya akan menanyakan kepada paslon 02. Jika paslon 2 terpilih menjadi wakil ketua OSIS di organisasi maupun di SMA San Marino ini, apa langkah atau program apa yang paslon 2 akan jalankan, dan visi misi paslon 2 bagaimana untuk menjadikan sekolah SMA San Marino ini menjadi berdampak pesat bagi siswa-siswi maupun guru-guru, dan bahkan siapapun bisa melihat bahwa di organisasi bukan membahas tentang kreativitas saja, tapi juga membahas bagaimana menciptakan suatu teladan maupun contoh. Sekian, terima kasih. Baik, saya ulang kembali, intinya bagaimana cara paslon 2 jika terpilih menjadi wakil ketua OSIS untuk menjadikan siswa-siswi bahkan SMA San Marino menjadi berdampak besar untuk menumbuhkan suatu karya yang bagaimana menumbuhkan karya yang besar gitu untuk berdampak bagi organisasi maupun sekolah maupun dimanapun, dan apa program atau visi misi yang paslon 2 lakukan yang baik untuk dicontoh dan diteladani bagi siswa-siswi maupun teman-teman semua. Ya, terima kasih. Tidak mau menjawab. Oke. Baik, karena lain. Paslon 02 mungkin ada pertanyaan untuk paslon 01? Tidak ada. Paslon 01? Cukup. Oke, baik. Debat bebasnya diakhiri, dan sekarang kita lanjut ke penampilan Bensos
yang kedua kalinya. Bensos dipersilahkan untuk naik panggung. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Nyanyi bareng-bareng ya semua. Oke. Thank you untuk Bensos. Oke, lanjut teman-teman. Kita bakal panggil lagi nih moderator kita yang tadi. Kita silakan untuk Marvel dan Vivian untuk naik ke atas panggung. Tes. Oke, paslon 01 dan paslon 02 dipersilahkan kembali naik ke panggung. Tes. Paslon 01 dan 02 tolong dipersilahkan ke naik panggung lagi. Oke, sesi ketiga. Pada sesi ini akan
ada tanya jawab antara penonton dengan paslon yang didukung ataupun dengan paslon yang tidak didukung, bebas. Jadi setelah ini sesi ketiga dari sisi penonton boleh mengajukan beberapa pertanyaan kepada paslon ini, paslon 01 dan paslon 02. Oke? Dimulai dari sekarang, apakah ada penonton yang mau memberikan pertanyaan? Halo, selamat siang. Paslon 01 dan 02. Selamat siang buat semuanya. Pertanyaan untuk kedua belah pihak ya, baik dari 1 maupun 02. Oke, ini mungkin menyangkut dengan dana. Ketika dana OSIS itu kurang atau menipis, terus kalian itu punya program yang sangat besar. Contoh, mungkin kalian ingin adakan turnamen atau perpisahan untuk kelas 12 mungkin. Nah, untuk mengantisipasi dana yang kurang itu, apa yang kalian harus lakukan? Mungkin kalian akan menghadap ke kepala sekolah atau orang lain. Nah, ketika kalian melakukan itu, hal-hal apa yang kalian bisa meyakinkan atau hal-hal apa yang kalian buat untuk meyakinkan kepala sekolah atau pihak-pihak lain sehingga dana yang kalian butuhkan itu didapat? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, terlepas daripada kalian sudah punya visi dan misi ya masing-masing. Ini kan visi dan misi yang kalian kasih ini kan belum terpilih, ya kan? Nah, visi misi apa yang akan kalian lakukan ketika kalian sudah terpilih, terlepas dari visi misi yang sudah ada sebelumnya. Nah, untuk mewujudkan visi misi yang kalian akan lakukan ketika kalian terpilih, itu apa yang akan kalian lakukan untuk mewujudkan visi misi tersebut? Mungkin untuk sementara 2 pertanyaan dulu untuk kedua pasangan calon. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Kris atas pertanyaannya. Oke, udah ditulis semua pertanyaannya? Kalian akan diberikan khusus untuk sesi ketiga ini, kalian akan diberikan waktu berpikir ya, tolong dimanfaatkan dengan baik selama 3 menit mulai dari sekarang.
kedua paslon sudah memanfaatkan waktu berpikirnya dengan baik? Oke. Silakan mulai dari paslon 01 menyampaikan jawabannya. Baik, izin saya menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Pak Kris. Terima kasih untuk pertanyaannya. Izin pertanyaan yang pertama, bagaimana saya jika terpilih sebagai paslon 1 menjadi wakil ketua jika kami ingin mengadakan suatu kegiatan seperti lomba maupun apapun, jika dananya kurang ataupun dananya tidak mencukupi untuk mengikuti hal tersebut. Mungkin yang pertama, kami akan mencari solusi dulu. Kami akan berbicara bersama tim organisasi dan saya akan berbicara kepada ketua OSIS untuk mencari solusi bagaimana mengumpulkan dana agar dana tersebut tercukupi. Dan mungkin jika itu tidak bisa kami atasi, kami akan bekerja sama dengan mungkin contohnya seperti alumni dan meminta bantuan untuk mensupport kegiatan yang kami akan ikuti untuk mencukupi dana tersebut. Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua, visi misi apa yang akan saya lakukan sebagai wakil ketua OSIS jika terpilih untuk diwujudkan? Contohnya seperti mungkin visi misi yang sebelum ditulis, mungkin saya akan melakukan suatu hal yang belum pernah dilakukan oleh tim organisasi yang lama. Contohnya melakukan hal yang membangun dan berperan penting bagi sekolah. Intinya melakukan suatu visi atau misi yang mewujudkan sekolah ini menjadi berdampak, menjadi sekolah yang berpengaruh, dan sekolah ini dapat dikenal oleh sekolah lain bahwa SMA San Marino bukanlah sekolah yang mati, tetapi SMA San Marino adalah sekolah yang banyak siswa-siswi di sini yang berprestasi untuk mewujudkan setiap prestasi mereka dalam bidang akademik maupun prestasi maupun non akademik. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih. Untuk paslon 02 dipersilahkan juga menjawab pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Pak Kris. Ketika dana OSIS berkurang atau sedikit untuk salah satu kegiatan, jika dana OSIS berkurang, hal yang pertama saya lakukan adalah yang pasti saya akan berkomunikasi dulu kepada ketua OSIS. Kenapa dananya kurang dan hal apa yang harus kita cari tahu agar bisa hal apa yang harus kita lakukan agar dana ini bisa mencukupi kegiatan-kegiatan yang ada di SMA San Marino. Jika cara itu tidak bisa, saya akan berkomunikasi juga kepada anggota-anggota OSIS lainnya untuk memberikan ide atau saran. Dan jika itu semua tidak bisa, hal yang pertama saya lakukan adalah saya akan berkomunikasi kepada pembina OSIS atau Kepsek. Dan cara saya untuk meyakini kepala sekolah adalah saya akan meminta kepada seluruh anggota OSIS atau berkontribusi kepada seluruh anggota OSIS untuk meyakini kepada kepala sekolah bahwa kita sangat butuh dana untuk kegiatan di SMA San Marino. Untuk menjawab pertanyaan kedua, visi misi yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat visi misi yang lebih baru daripada sebelumnya yang tidak pernah terjadi sebelumnya di sekolah SMA San Marino. Oke, baik. Untuk jawabannya lumayan, tapi untuk meyakinkan seseorang sehingga dana itu keluar, apa yang akan kalian lakukan? Nah, kemudian visi misi yang saya maksud itu dari jawaban kalian saya belum dapat. Karena tadi dari paslon 01 mengatakan bahwa saya akan mengatakan bahwa sekolah San Marino itu tidak akan mati. Sejak sekolah ini berdiri, sekolah ini tidak pernah mati. Nah, yang dimaksud itu visi misi yang kamu
yang akan kamu lakukan ketika kamu terpilih itu apa? Dan bagaimana kamu untuk mewujudkan visi misi itu? Ya, yang menjadi pertanyaannya bukan visi misi sebelum kamu mencalonkan menjadi ketua OSIS, tetapi visi misi setelah kamu terpilih dan bagaimana kamu mewujudkan visi misi itu. Itu. Mungkin itu aja tanggapannya. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kris atas tanggapannya. Selanjutnya akan diberikan waktu 1 menit untuk berpikir. Sudah habis. Apakah kedua paslon sudah siap menjawab? Tadi dimulai dari paslon 01, sekarang bertukar. Paslon 02 menjawab duluan, boleh? Silakan diberikan waktu untuk menjawab. Izinkan saya menjawab pertanyaan yang tadi Pak Kris berikan. Untuk meyakinkan kepada seseorang bahwa dana itu kurang. Jadi untuk meyakinkan kepada seseorang bahwa dana itu kurang adalah kita harus berkomunikasi kepada orang itu terus menerus, dan kita juga ya seperti tadi saya bilang, saya akan meminta bantuan kepada Kepsek. Jika dana itu kurang, saya akan memberi bukti kepada Kepsek bahwa dana itu sangat kurang dan kita benar-benar membutuhkan dana itu untuk keperluan lainnya. Dan jika memang Kepsek tidak memberikan dana itu, saya akan berkontribusi atau berkomunikasi dengan anggota OSIS untuk memberikan bantuan dana. Oke, terima kasih paslon 02 jawabannya. Sekarang kita kembali lagi ke paslon 01. Silakan diberikan waktu jawab mulai dari sekarang. Baik, izin menjawab lagi pertanyaan dari Pak Kris. Mungkin memang cara orang lain mempercayai kita itu emang sangat sulit untuk meyakinkan orang lain kepada kita untuk percaya. Misalnya dalam dana, apalagi tentang dana. Orang lain yang misalnya kita tidak kenal, contohnya seperti siapa kita, misalnya kita meminjam dana kepada dia yang jumlahnya cukup besar. Memang susah untuk sulit diberikannya, walaupun bisa, tapi kita harus bisa meyakinkan orang lain tersebut bagaimana cara kita bisa mendapatkan dana dari dia, dan bagaimana juga kita bisa mempertanggungjawabkan dana yang diberikan itu untuk kita pergunakan untuk hal-hal seperti misalnya dalam sekolah, kompetisi, ada perlombaan ataupun apapun. Jadi memang untuk mempercayai orang lain, untuk meyakinkan orang lain itu susah, tapi kita harus berusaha, dan janganlah kita menyanyiakan apa yang sudah diberikan kepada kita. Misalnya kita sudah diberikan dana, kita harus bisa mengasihkan dana itu menjadi sesuatu yang berharga bagi orang itu. Oke, terima kasih paslon 01. Pak Kris? Sudah? Oke.
Siap. Oke, Moreno, silakan Moreno, ke depan Moreno. Apa kelebihan yang kalian punya sebagai calon wakil ketua OSIS yang membuat kami harus memilih salah satu dari kalian? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Moreno. Sekarang kedua paslon akan diberikan waktu 2 menit untuk berpikir. Tes. Oke, untuk giliran yang pertama ditukar lagi ke paslon 01. Silakan diberikan waktu menjawab mulai dari sekarang. Baik, izin menjawab. Terima kasih pertanyaannya Moreno, pertanyaan yang sangat bagus. Apa kelebihan kalian sehingga wajib dipilih menjadi wakil ketua OSIS? Yang pertama, mungkin kelebihan saya sebagai paslon 1, mungkin ini berbicara tentang seorang kepemimpinan. Dalam artian kepemimpinan itu wakil ketua OSIS juga tidak boleh mengandalkan ketua OSIS saja. Tetapi walaupun wakil ketua OSIS itu sudah banyak kerjaan kita tahu, dan wakil ketua pun banyak kerjaannya, dan kita berdua tuh saling bisa menjadi pemimpin aja. Kayak contohnya menjadi ketua ataupun wakil itu pun perlu sikap yang disiplin, tegas dan berwibawa. Jika kita menjadi pemimpin tidak tegas dan tidak mempunyai wibawa akan organisasi atau suatu tim ataupun apapun, kita tidak akan dapat dihargai dan kita tidak akan dapat didengar. Maka dari itu menjadi pemimpin, menjadi ketua ataupun wakil, dan apapun setiap jabatan yang kita pilih itu berdampak besar bagi kehidupan kita. Kayak contohnya saya sebagai wakil ketua, saya harus bisa juga menjadi pemimpin di saat ketua OSIS saya sedang sibuk ataupun apapun. Dalam artian saya menjadi wakil ketua harus bisa memimpin organisasi tersebut juga dan mendampingi organisasi dengan baik dan tidak harus mengandalkan ketua dulu. Dan di dalam kehidupan ini pun kita mulai dari diri kita dulu untuk menjadi pemimpin yang baik. Walaupun kita seringkali melakukan kesalahan-kesalahan kecil, tapi kita harus bisa belajar disiplin, tegas dan mempunyai wibawa. Sekian, terima kasih mungkin. Terima kasih. Terima kasih paslon 01. Selanjutnya kita ke paslon 02. Paslon 02 dipersilakan untuk menjawab. Izin menjawab pertanyaan dari Moreno. Moreno, terima kasih jawabannya. Kelebihan yang saya punya adalah saya mampu kelebihan yang Terima kasih Moreno, saya ingin izin menjawab pertanyaan dari Moreno. Apa kelebihan yang kalian punya sebagai wakil ketua OSIS? Kelebihan yang saya punya sebagai wakil ketua OSIS adalah apa kelebihan yang kalian punya sebagai wakil ketua OSIS dan hal apa agar kami bisa memilih kalian sebagai wakil ketua OSIS? Kelebihan yang saya punya adalah jika ketua OSIS sibuk dengan kegiatannya sendiri, saya sebagai wakil ketua OSIS harus berpikir apa kelebihan kalian sebagai wakil ketua OSIS? Kelebihan saya sebagai wakil ketua OSIS adalah saya mampu membantu ketua OSIS jika ketua OSIS mengalami masalah atau mengalami kesibukannya sendiri. Dan seperti yang tadi dibilang oleh paslon 1, saya setuju juga dengan pendapat paslon 1 bahwa dalam menjadi satu organisasi
organisasi maupun wakil ketua OSIS ataupun ketua OSIS, tidak hanya ketua OSISnya saja yang bekerja, melainkan semua anggotanya wajib bekerja. Wakil ketua OSIS juga tidak boleh mengandalkan ketua OSIS, dan wakil ketua OSIS juga harus bisa membantu ketua OSIS dalam tugasnya. Moreno. Terima kasih paslon 02. Moreno, sudah cukup jawabannya? Oke, selanjutnya ke pertanyaan. Ya, di skip. Oke, pertanyaan Jiwan. Saya ingin nanya, bagaimana cara kalian bisa mewujudkan program kerja serta visi misi kalian? Contohnya kayak di paslon 1 ada program kerja tentang pembentukan paskibraka. Nah, seperti yang kita tahu paskibraka itu kan kegiatannya sangat susah ya, sangat ribet gitu. Bagaimana cara kamu bisa meyakinkan para siswa-siswi untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan paskibraka? Dan untuk contohnya kayak di paslon 2 ada yang namanya program kerjanya tentang suara musik itu ya, yang untuk istirahat. Bagaimana cara bisa speakernya itu berjalan dengan baik, karena seperti yang kita tahu speakernya kan lagi sedang bermasalah ya, biasanya yang ada dalam kelas. Bagaimana cara kamu bisa menanggapinya? Terima kasih. Terima kasih Juan atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya kalian akan diberikan waktu berpikir selama 2 menit. Pertanyaan dari Juan. Baik, terima kasih untuk kajuan pertanyaannya. Benar yang tadi dibilang, untuk program kerja kami kan musik shout out, dan sedangkan speaker SMA San Marino kan rusak kan. Speaker SMA San Marino rusak. Hal yang pertama pasti saya akan berkomunikasi kepada anggota OSIS, kepada ketua OSIS terlebih dahulu. Jika menjalankan program kerja dan yang kita ingin jalankan malah ada kejanggalannya, yang pasti saya akan berkomunikasi kepada ketua OSIS terlebih dahulu, dan saya akan mencari celahnya atau mencari gimana caranya biar program kerja kita tuh bisa berjalan tanpa adanya hambatan sedikit pun. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk paslon 02. Sekarang kita alihkan lagi ke paslon 01 untuk menjawab pertanyaan Juan. Oke, baik, izin. Terima kasih untuk Pak Juan yang memberikan pertanyaan mengenai program kerja untuk mewujudkan program kerja. Baik, di sini saya paslon 1 sebagai wakil akan menjawab bagaimana mewujudkan yang tadi ditanya tentang paskibra. Nah, teman-teman, kalau semua di sini paskibra mungkin di sekolah nggak semua murid menyukai atau meminati paskibra ini. Banyak juga murid yang mungkin ada sebagian yang suka dan tidak ada yang suka. Program kerja yang kami buat ini mungkin kami akan mengajak, tapi jika ada siswa-siswi yang tidak mau, kami tidak akan mempaksanya, karena setiap orang mempunyai haknya masing-masing untuk mengikuti atau tidak mengikuti. Dan kami paskibra juga mempunyai peran penting dalam sekolah, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana mengajarkan kita untuk disiplin, menjadi seorang pemimpin yang tangguh dan tidak gampang menyerah. Itulah paskibra, dan paskibra pun sebenarnya banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari paskibra. Tetapi jika ada orang yang tidak mau mengikutinya, kami tidak akan paksa, tapi kami akan berbicara dengan ketua OSIS kami mengenai program ini. Mungkin sekian, terima kasih. Oke, terima kasih paslon 01. Juan, apakah sudah puas dengan jawabannya? Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya apakah ada yang bisa bertanya? Oke, sebelumnya aku mau tanyakan paslon 2. Ya, di bulan kalian kan tertera benar. Di program kerja kalian kan ada musik 2
Ada musik corner. Kan di program kerja kalian ada tertera musik corner yang dimana kalian bilang saat kampanye itu kan bakal di-play di setiap istirahat. Gimana cara kalian mewujudkan program tersebut? Terima kasih. Pada jam istirahat kedua otomatis semua siswa dan siswi sesuai yang dibilang tadi, kalau program kerja bulannya sudah terjadi dan musik corner pasti akan dibuat, siswa-siswi pasti akan memberikan lagu-lagu yang ingin mereka setel. Nah, jika salah satu dari situ pasti di jam istirahat kedua siswa dan siswi ingin merequest lagu apa yang mereka ingin setel. Nah, jika dari salah satu ada hambatan atau ada salah satu siswa-siswi yang musik cornernya tidak di setel, ya cara mewujudkannya adalah saya dan ketua OSIS dan anggota OSIS lainnya akan menyetel musik corner satu persatu. Oke, Moreno sudah puas dengan jawabannya? Oke, ada lagi? Oke, satu pertanyaan terakhir dari Laiken. Oke, pertanyaan untuk paslon 1 dan paslon 2. Jika ada program yang didukung siswa tetapi ditentang guru, apa yang akan kalian lakukan? Pertanyaan untuk paslon 1 dan 2. Jika ada program yang didukung siswa tetapi ditentang guru, apa yang akan kalian lakukan? Terima kasih Laiken pertanyaannya. Oke, langsung jawab aja sih, soalnya udah mau pulang ya kita ya. Mulai dari paslon 01. Baik, izin terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk Kak Raiken pertanyaannya, bagaimana jika ada program yang siswa minati tetapi guru tidak mengizinkannya? Mungkin cara mengatasinya, setiap orang kita kan di sini berbeda-beda ya. Potensi siswa-siswi di SMA Samarinda ini berbeda-beda kan, tidak ada yang sama. Bagaimana cara untuk guru mengizinkan program yang siswa minati? Kita ambil contoh misalnya dalam bagian permainan game, misalnya e-sport permainan game, dalam perlombaan mungkin ada yang membuat program kerja untuk mengadakan acara lomba game gitu kayak permainan Mobile Legends dan sebagainya tentang e-sport. Tapi guru tidak mengizinkannya karena mungkin hal itu tidak dianggap sebagai hal yang mungkin itu. Mungkin kami akan berbicara dengan guru untuk mewujudkan program tersebut karena mungkin ada siswa-siswi juga yang berpotensinya berbeda-beda dan siswa-siswi juga tidak bisa dipaksakan oleh bidang yang misalnya guru suruh dia ini tapi dia tidak bisa, mungkin tidak boleh dipaksakan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih paslon 01, paslon 02 dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Raiken. Pertanyaan dari Kak Raiken tadi, bagaimana cara siswa-siswi jika potensinya tidak didukung oleh guru? Nah, jika siswa-siswi memiliki minat atau potensi yang tidak didukung
oleh guru, yang pertama-tama pasti kita akan mencoba lagi untuk berkomunikasi kepada guru dan meyakinkan bahwa potensi siswa-siswi ini tuh layak untuk dikembangkan dan akan terus dilakukan. Oke. Bagaimana Reken? Puas dengan kedua jawaban kedua paslon? Kurang? Yang mana? Silakan. Oke, makasih atas jawabannya. Tapi yang saya tanya adalah dengan cara apa yang kalian yakinkan guru? Dengan cara apa kalian meyakinkan guru? Kata dia, gitu aja. Baik, izin. Bagaimana cara meyakinkan guru bahwa kita bisa mewujudkan program itu? Mungkin kita akan berdiskusi dengan guru-guru, menanyakan bagaimana program yang kita buat ini, apakah berdampak atau tidak, dan kita lihat reaksi guru dan tanggapan guru. Jika guru mengizinkan, maka kami akan diizinkan. Tapi jika guru tidak mengizinkan, maka kami tidak boleh membantah. Walaupun program itu harus dilakukan, tapi kita tidak boleh melawan ataupun jika sudah dibilangi tidak boleh, maka kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Oke, boleh dilanjut paslon 2. Jika ada program yang tidak didukung oleh guru, maka kita akan mencoba seperti yang tadi paslon 1 bilang, kita akan mencoba untuk berdiskusi atau berkomunikasi terlebih dahulu. Nah, jika solusi itu tidak bisa, maka program kerja yang sudah dibuat akan dihilangkan. Oke, Raiken, sudah puaskah dengan jawaban kedua paslon? Sudah, puas Raiken? Puas. Oke. Tampaknya kita sudah sampai di penghujung acara. Oke, teman-teman sekalian, mungkin dari kedua paslon ada mau penutup kata? Ya, untuk pendukung kalian gitu. Oke, boleh ya kita. Oke, izin saya kata penutupnya, intinya jangan salah pilih pemimpin, karena kalau pemimpinnya salah atau pemimpinnya tidak dapat kalian percaya, maka kalau jadi apakah misalnya suatu tim itu pemimpinnya tidak benar, maka akan jadi apakah tim itu. Dan saya cuma mau ngomong, satu suara kalian sangatlah berharga bagi kami. Sekian, terima kasih dari pendukung. Oke, terima kasih untuk paslon 01, paslon 02. Apakah ada kata penutup untuk pendukungnya? Ada. Oke, terima kasih teman-teman sekalian dan Bapak Ibu guru yang kita hormati. Sekarang kita sudah menyelesaikan hasil debat kita. Semoga kalian bisa menentukan ya. Tapi masih ada satu lagi, debat ketua OSIS yang akan dilaksanakan pada hari Senin nanti. Ditunggu teman-teman. Jangan pulang dulu, kita doa dulu teman-teman semua. Oke teman-teman, boleh duduk lagi ya. Oke, mungkin kalian udah denger nih dari calon wakil kita. Coba aku mau dengar suaranya. Yang pilih paslon 1 siapa? Suara paslon 2, mana suaranya? Waduh, keren banget ya. Pastinya ini baru wakil, apalagi nanti hari Senin kita bakal dengar debat dari ketua OSIS kita. Jadi teman-teman jangan lupa hari Senin kita akan juga mendengarkan debat dari calon ketua OSIS kita ya teman-teman. Oke, karena kita udah di penghujung, kita semua bersatu dalam doa ya teman-teman semua. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Selamat siang Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih karunia yang Kau berikan sehingga kami pada satu hari ini dapat melakukan aktivitas kami dari tadi pagi. Kami senang dan juga makan bersama dan juga kami mendengarkan debat antara calon wakil kami ya Tuhan. Kiranya apa yang telah disampaikan dari mereka ya Tuhan, masing-masing wakil kami bisa menjadi hal yang baik untuk ke depan bagi
bagi sekolah kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan Kau berkati perjalanan kami pulang agar kami dapat pulang dengan selamat dan juga melakukan aktivitas kami lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.